Karena seorang anak gereja setan, ada seorang anak yang pernah terlibat dengan satanik, di saat dia keluar ada resiko yang harus dia tanggung, cacat, meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pada zaman ini sudah banyak tanda-tanda dari akhir zaman. Banyak bermunculan ajaran agama baru yang menyesatkan umat manusia. Hal tersebut dapat membawa mereka ke dalam perkumpulan yang melakukan perbuatan dosa setiap harinya. Salah satu orang yang terjebak dalam ajaran sesat adalah seorang stand-up komedian yang bernama Mongol. Pria jenaka ini ternyata pernah menganut ajaran agama penyembah setan. Banyak sekali ajaran yang di sana sangat menyesatkan serta merugikan para pengikutnya. Dalam pandangan Islam sendiri sahabat beriman, hal tersebut masuk ke dalam perbuatan musyrik atau dosa. Sesungguhnya hanya Islamlah agama yang akan membawa umat manusia ke dalam surga Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kisah lengkap Mongol yang pernah menjadi pengikut ajaran penyembah setan itu? Dan bagaimana Islam memandang hal tersebut? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut menyeramkan, ini kesaksian komedian Mongol tentang gereja setan. Bagaimana Islam menanggapi hal ini? Versi dari Magenta Islam. Bagaimana kisah lengkap Mongol yang menganut ajaran sesat? Mongol merupakan stand-up komedi terkenal di Indonesia yang pernah terjerumus ke dalam ajaran sesat yang bernama Gereja Penyembah Setan. Para pengikut ajaran tersebut masih tergabung dalam satu ikatan dengan penyembah Dajjal. Bukan hanya menjadi pengikut, Mongol bahkan menjadi pemimpin ajaran sesat tersebut untuk wilayah Asia. Hal tersebut mengejutkan banyak pihak dan menjadi viral di media sosial. Ia mengaku sedikitnya pengetahuan tentang agama yang dianut membuat dirinya terbujuk untuk masuk ke dalam agama penyembah setan tersebut. Dirinya terbujuk oleh temannya yang selalu mengajak untuk masuk ke dalam ajaran sesat itu. Saat dia masuk ke dalam sana, ternyata perkumpulan penyembah setan tersebut mempunyai fasilitas yang sangatlah mewah. Semua kebutuhan terpenuhi dan membuat banyak orang betah untuk menjadi pengikut ajaran tersebut. Sebagai salah satu pemimpin, Mongol pun memiliki tugas untuk membuat buku yang membelokkan konsep-konsep yang terkandung pada Alkitab Nasrani, yang akan memasukkan konsep ajaran yang berbeda dan menjurus untuk menyembah setan. Setelah jadi, buku tersebut pun akan dibagikan pada setiap gereja yang ada di Indonesia. Namun sahabat beriman, semua itu berakhir setelah dirinya memilih untuk keluar dari ajaran sesat satanik yang bertaubat kembali ke agama lamanya, yaitu Nasrani. Dari kisah tadi memberikan suatu pelajaran bahwa iman kita sebagai umat muslim haruslah kuat. Dengan kuatnya iman kita, maka tidak akan ada bujuk rayu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam ajaran sesatnya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Islam adalah agama yang paling benar. Banyak agama yang ada di dunia ini, bahkan beberapa dari agama tersebut ada yang menyesatkan. Salah satunya adalah agama yang mengajarkan menyembah Dajjal. Ajaran sesat ini berada di Vietnam dan sudah memiliki penganut yang sangat banyak. Hal ini tentunya sangat meresahkan warga di sana pula. Kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala mempercayai bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan akan menuntun kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Quran Surat Ali Imran ayat 19.
Dari ayat tadi sudah sangat jelas bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Ajarannya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sangatlah lengkap dan sempurna. Jika kita mengikuti semua ajaran dan menjauhi larangannya, maka hidup kita di dunia ini akan dimudahkan dan di akhirat kita akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Banyak orang salah jalur hidupnya, gak masuk ke dalam agama sesat karena tipisnya iman yang dimilikinya. Maka sudah sewajarnya kita mendalami ilmu agama yang dianut. Dengan cara membaca Al-Quran dan hadis, kita akan semakin mengetahui agama Islam secara utuh. Ditambah lagi sering mendengarkan ceramah dari para ustadz. Hal tersebut sahabat beriman akan menambah wawasan kita tentang agama Islam ini. Hal tersebut pun akan menumbuhkan rasa keimanan yang lebih tinggi lagi. Musyrik sangat dilarang dalam Islam. Menyembah selain Allah disebut dengan musyrik. Hal yang dilakukan oleh Mongol sahabat beriman merupakan sebuah kejadian musyrik, di mana ia menyembah selain Allah dan disebut dengan musyrik. Jika itu dipandang dari kacamata Islam, hal ini sungguh dilarang dalam ajaran agama, karena tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Ialah yang menciptakan bumi dan langit. Semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendaknya. Tidak ada makhluk lain yang mampu menandingi kebesaran Allah Ta'ala. Sebagai manusia yang hidup di bumi ini, pasti selalu mendapatkan cobaan darinya. Hal ini untuk mengetes kesabaran dan keimanan dari para hambanya. Jika hal tersebut bisa dilewati, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mendapatkan pahala yang melimpah untuk bekal di akhirat nanti. Namun tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas dan melakukan pesugihan atau menyembah selain Allah Ta'ala. Hal ini masuk ke dalam dosa musyrik yang sangat dilarang dalam ajaran agama. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dari ayat tadi sudah sangat jelas larangan dalam melakukan perbuatan musyrik. Kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar terhindar dari bujuk rayu setan yang mengarahkan kita ke dalam perbuatan syirik. Betapa besarnya dosa musyrik. Setan dan iblis akan selalu menggoda umat manusia untuk melakukan perbuatan dosa yang akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Semua itu sahabat beriman akan dilakukan hingga hari kiamat tiba. Salah satu bujuk rayu mereka adalah menjerumuskan umat manusia untuk melakukan dosa yang musyrik. Sesungguhnya dosa dari perbuatan tersebut sangatlah besar. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala-berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Quran Surat An-Nisa ayat 116 sampai 117. Besarnya dosa dari perbuatan itu bisa menjadikan kita penghuni neraka dan mendapatkan siksaan yang kekal di sana. Bahkan wangi surga pun tidak akan bisa tercium oleh umat yang melakukan perbuatan musyrik. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa
bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, sungguh orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72-73. Oleh karena itu janganlah kita berbuat musyrik. Mari mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan janganlah sampai kita tersesat pada ajaran-ajaran agama yang salah juga, agar kita bisa menjadi salah satu penghuni surga Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.